pemirsa di rumah dan juga di studio, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda dalam acara ini. Dari Impossible jadi Impossible. Ya, tema kita malam ini, nyonya bertindak, rejeki meledak. Ya, gender sepertinya tidak berpengaruh besar dalam dunia bisnis. Tidak mau kalah bersaing dengan para pengusaha pria, sekarang ini banyak juga kaum wanita juga buka usaha. Tidak terkecuali para ibu rumah tangga. Mereka memiliki berbagai cara untuk mendatangkan tambahan penghasilan setiap bulannya. Selain dari sisi finansial, manfaat yang lainnya adalah bisa mandiri, bisa terus mengembangkan talenta, bisa terus belajar, memperluas relasi, dan tentunya juga sebagai wujud aktualisasi diri. Tapi saya juga tahu bahwa hal itu tidak mudah, ada tantangan tersendiri. Membagi waktu dengan keluarga misalnya. Belum lagi muncul berbagai kekhawatiran. Khawatir keluarga ditelantarkan, khawatir pendapatan suami tersaingi, sehingga bukannya keharmonisan yang didapatkan malah justru menimbulkan ketegangan. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat nyonya bertindak, rejeki meledak? Tentu saja untuk mengupas tema malam ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Pak James Gui. Halo Pak James. Halo Mas Mary, halo selamat malam. Gimana nih caranya supaya ketika nyonya bertindak rezeki bisa meledak? Iya, setuju sekali ya. Teman-teman, saya mau tanya, waktu kapal Titanic tenggelam, berapa orang yang tewas? Ya, waktu kapal Titanic itu penumpangnya 11.000 orang, ya. Dan mereka tewas, 1000-an orang tewas. Kenapa? Kenapa mereka tewas? Ada yang bisa jawab? Karena kedinginan, tidak bisa renang? Salah. Mereka tewas karena kapal skocinya kekurangan. Betul ya? Karena yang pencipta kapal Titanic itu begitu yakin bahwa kapal Titanic itu begitu kokoh sehingga tidak bakalan tenggelam. Sehingga mereka tidak siapkan skoci dengan jumlah yang cukup. Ya, 11.000 penumpang, skocinya hanya cukup untuk 5.000 penumpang saja. Jadi mereka tidak buat persiapan. Nah, apa hubungan dengan topik kita malam ini? Ya, nyonya bertindak, rezeki meledak. Yes. Dalam satu keluarga, biasanya yang pencari nafkah itu adalah sang suami. Ya, suami bisa cari nafkah melalui berkarir, kerja sebagai seorang profesional, kerja di perusahaan. Bisa juga buka usaha. Ya, anggap aja dua inilah. Ya, satu. Jadi kalau dia kerja di perusahaan, moga-moga semua lancar. Namun kita tidak tahu, mendadak kalau ada perubahan dalam perusahaan itu, suami bisa di PHK. Jadi tidak ada yang pasti sebagai seorang karyawan. Kalaupun dia buka usaha, moga-moga semua lancar. Tapi banyak hal yang bisa terjadi sehingga usaha yang tadinya lancar-lancar, mendadak bisa mengalami kesulitan keuangan. Misalnya paling umum ditipu oleh mitra usaha, ditipu oleh pelanggan. Seperti kapal Titanic, mendadak usahanya, mendadak penghasilannya, mendadak mata pencariannya pun tenggelam. Nah, dalam kondisi kayak gitu, di dalam keluarga siapa skocinya? Kalau dalam kondisi seperti ini tidak ada skoci, keuangan keluarga langsung anjlok. Maka dari itu malam ini kita akan bahas dan saya akan tunjukkan satu grafik betapa pentingnya di rumah tangga kalau ada nyonya yang mau bertindak. Jadi ini adalah penghasilan rumah tangga. Anggap saja ini penghasilan pencari nafkah utama sang suami, sang ayah. Moga-moga semua lancar. Sebagai karyawan, sebagai pengusaha. Namun kalau terjadi sesuatu, tiba-tiba anjlok aja. Nol. Tapi kalau selama ini sang istri punya kegiatan, punya usaha, punya mata pencarian, sehingga walaupun bisa jadi tidak melebihi penghasilan suami, namun masih begini. Nah, kalau terjadi sesuatu, kan keluarga ini nggak anjlok langsung kan ya? Karena ada safety net-nya kan, ditopang oleh penghasilan istri. Maka dari itu Miss Mary dan saya sama, kita sependapat ya, istri harus berkarir, istri saya juga berkarir, sehingga di rumah tangga kami, kita punya plan B. Ini plan B-nya. Plan A ini,
tapi ada plan B. Jadi kalau terjadi sesuatu kepada plan A, plan B masih ada dan rumah tangga masih tenang. Maka saya setuju banget kalau di sesuatu rumah nyonya bertindak, rezeki meledak. Oke, thank you Pak James ya. Jadi untuk nyonya di rumah jangan hanya berdiam diri dan menikmati, harus bertindak supaya rezeki nanti juga bisa meledak. Dan menariknya ada seorang narasumber yang khusus kita datangkan malam ini. Nah, beliau adalah seorang sangat spesial karena beliau adalah salah satu contoh bagaimana nyonya bertindak, rezeki meledak. Tapi sebelumnya mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kehidupan bagai roda yang berputar. Kadang hidup berkecukupan, kadang harus kekurangan. Seperti yang dialami oleh Ike Dahlia. Bersama keluarganya, ia menjalani kehidupan yang naik turun, bahkan terpuruk. Namun, kesetiaan dan semangat serta rasa cinta kepada keluarganya membuat ia mampu bangkit dan menjadi sumber berkat bagi suami dan anaknya. Bagi Ike, ujian bukan untuk menghentikan langkahnya, melainkan kesempatan bagi dirinya berkembang. Sebagai istri, ia tidak hanya tinggal diam atau meminta kepada suami ketika mereka sedang kesulitan, namun ia juga berusaha bersama suami membangun kembali perekonomian keluarga mereka. Dari sanalah rezeki pun datang. Ya, langsung saja kita sambut Ibu Ike Dahlia Kambe. Halo, selamat malam Bu Ike. Terima Apa kasih. kabar? Selamat malam Ibu Ika, selamat datang. Iya, tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu Ike ya. Ibu, tema kita malam ini nyonya bertindak, rezeki meledak. Gimana menurut komentar Bu Ike? Setuju, setuju banget. Tetapi tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Ada proses yang harus dilewatin, ada langkah-langkah yang harus dilalui. Ya. Dan itu tidak instan. Ada waktu dan ada caranya. Jatuh bangun ya, seperti yang disampaikan di Viti tadi. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun. Oke, nah kalau saya lihat Ibu Ike ini kan sebelumnya adalah seorang wanita karir yang luar biasa. Tapi setelah menikah, memiliki anak, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan karirnya di prestasi yang paling tinggi, paling puncak, hanya untuk membesarkan anak. Apa yang membuat Ibu mengambil keputusan itu? Saya tergolong memang sangat workaholic. Senang bekerja, bisa besok melahirkan, malamnya masih meeting. Satu hal yang saya putuskan dan keputusan ini sangat tidak mudah, itu karena anak. Jadi buat saya anak itu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan kepada kami sebagai orang tua. Dan pada saat saya sesudah cuti melahirkan, saya meninggalkan anak saya di rumah dengan babysitter, itu saya mendapatkan laporan kata pertama yang Maikah ucapkan, mama, itu saya dengarnya justru dari babysitter. Saya pas pulang ke rumah, saya suruh ayo panggil mama lagi, nggak ngomong-ngomong gitu ya. Kemudian gerakan pertama, perkembangan pertama Maikah itu saya tidak bisa melihat. Semua hanya berdasarkan laporan dari berdasarkan babysitter ya? laporan dan kebetulan ada kejadian yang saya mendapatkan babysitter yang kurang oke. Dari situ saya kok kerja tapi rasanya tidak nyaman di hati. Saya meninggalkan harta yang terbesar di rumah justru bukan dengan orang yang bisa dipercaya gitu ya. Jadi saya memutuskan oke, saya resign, saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Dan pada saat itu ketika Ibu Ike memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan, fokus menjadi ibu rumah tangga, membesarkan anak, maunya sih supaya keluarga lebih harmonis. Betul. Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, finansial keluarga menurun, Tengkurap. jeblok bahkan ya. Oke, dan bahkan keharmonisan rumah tangga yang tadinya diidam-idamkan justru yang terjadi malah sebaliknya. Bahkan keluarga pun hampir hancur berantakan. Betul. Apa yang terjadi?
Jangan dijawab dulu, Oke. nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di I'm Possible. Dari Impossible jadi Saya langsung merasa, oh, saya istri yang hanya bisa meminta, istri yang hanya bisa menyalahkan,